Sampai sekarang, bumi menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Hal ini dikarenakan bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat mendukung kehidupan. Bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya selama 365 hari atau 1 tahun. Bumi pun berputar pada porosnya selama 24 jam atau 1 hari. Saat salah satu bagian dari bumi terpapar oleh matahari, bagian lainnya akan tertutup oleh bayangan. Hal tersebut merupakan sebab mengapa ada pergantian malam dan siang secara bergantian di tiap bagian bumi. Dan apabila berbicara tentang bumi, tidak akan dapat terlepas dari benda-benda yang sering kita lihat, seperti batuan yang sering kita lihat di depan rumah, tanah yang sering kita lihat di perkebunan, air yang dapat kita temukan di wastafel, bak mandi, bahkan galon untuk minum. Selain itu, ada atmosfer serta gunung yang sering kita gambar dan juga laut yang sering menjadi tempat berlibur. Terbentuk dari mineral yang menjadi beragam bentuk dan ukuran. Banyak objek yang digunakan manusia berasal dari batu, seperti rumah yang terbuat dari batu bata dan semen, kaca jendela dari pasir kuarsa, trotoar dari beton, dan masih banyak lagi. Batu memiliki beragam jenis. Pertama, batuan magma yang berasal dari lava yang mendingin. Kedua, batu sedimen yang terbentuk dari gabungan sedimen yang terbawa oleh angin, air maupun es yang mengendap di laut maupun danau. Yang ketiga, terdapat batu metamorf yang terbentuk dari pengaruh panas maupun tekanan. Bila bumi digali, akan ditemukan beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah kerak bumi yang berada kurang lebih sejauh 40 km. Lapisan ini merupakan lapisan yang kita pijak tiap harinya, bahkan lautan berada di lapisan ini. Kerak bumi adalah satu-satunya lapisan yang dapat manusia jangkau. Tiap hari. Kedua adalah mantel bumi yang berada 2.900 km. Pada awalnya, mantel akan sulit untuk digali, tapi apabila semakin dalam, mantel bumi semakin panas dan padat. Batuan di mantel tidak diam. Ketika batu panas, akan ke atas, dan ketika mendingin, akan ke bawah dan membentuk aliran. Selanjutnya, akan ditemui inti bumi yang berada sejauh 3.486 km. Inti bumi sangatlah panas, dipadati oleh gumpalan besi dan nikel. Lapisan inti luar bumi juga panas, bahkan batuan berada dalam bentuk cair. Banyak material yang akan mencair saat terasa panas. Magma adalah bahan utama pembuatan batuan yang sudah melewati proses kristalisasi. Magma yang berbentuk kristal bisa dijumpai di gunung-gunung berapi dan gunung-gunung yang sedang erupsi. Magma yang mengalami kristalisasi ini seolah air yang ditiriskan dari wadahnya sampai berubah menjadi es. Proses kedua dalam siklus batuan adalah proses pelapukan. Batuan beku termasuk batuan dengan tingkat pelapukan lebih cepat. Penyebabnya adalah batuan ini dipengaruhi secara langsung oleh kondisi cuaca di planet bumi. Proses pelapukan lebih cepat terjadi karena berada di permukaan bumi. Pelapukan pada batuan beku dapat terjadi karena bantuan dari proses pelapukan fisika dan pelapukan batuan kimia yang dipengaruhi oleh udara, air, atau juga bisa dipengaruhi karena pengaruh dengan organisme tertentu. Batuan yang sudah lapuk karena gletser, angin, dan air selanjutnya akan masuk ke metode erosi. Air adalah elemen penting dan berpengaruh dalam proses erosi. Air dari sungai terutama adalah penyebab paling cepat yang mendatangkan erosi. Arus air yang mengalir akan membawa material pelapukan batuan dan memindahkan ke tempat lain. Selain air, ada juga elemen semacamnya, seperti gletser dan angin yang bisa mengangkat batuan tersebut. Semakin lama material pelapukan batuan beku tersebut diangkat oleh gletser dan air, material tersebut membekas di tempat tertentu dan berkembang semakin banyak. Penyebabnya adalah banyaknya jumlah batuan berbanding lurus dengan proses bertambahnya kerasnya batu tersebut. Semakin banyak batuan yang ada, maka batu akan semakin keras. Batuan sedimen yang terkubur di bawah permukaan bumi memiliki tekanan yang tinggi dari atas. Semakin mendapat tekanan, maka batuan tersebut akan semakin dalam, yang mana sumber energi panas dari dalam perut bumi akhirnya dapat merubah batuan tersebut.
Pertama, sebagai batuan sedimen menjadi batu malihan atau metamorf. Setelah mengalami proses di atas, kemudian batu metamorf akan berubah kembali menjadi magma, yang mana siklus batuan akan berulang lagi, dan seterusnya. Kemudian, batuan menjadi salah satu sumber daya yang penting. Setiap tahunnya, miliaran ton mineral dan batu bara telah digali. Contohnya adalah batu bara menjadi salah satu bahan bakar fosil utama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, ada emas yang dapat digunakan untuk dekorasi, perhiasan, dan komponen elektronik. Lalu, berlian yang digunakan untuk perhiasan, serta garam yang menjadi perasa dan pengawet makanan. Menjadi lapisan teratas di bumi yang terbuat dari mineral, udara, dan air, sehingga dengan percampuran kandungan tersebut, tanah memiliki beragam jenis mineral. Lapisan atas tanah merupakan campuran pasir, lumpur, tanah liat, dan bahan organik yang terurai yang disebut humus. Humusnya sangat kaya, sebagian besar dari bahan organik yang membusuk dari tanaman mati, daun remuk, serangga, dan ranting mati. Tanah lapisan atas adalah tempat tinggal makhluk hidup. Beberapa contoh organisme yang hidup di dalam tanah adalah hewan kecil seperti cacing tanah, bakteri, dan jamur yang mencampur dan mengurai bahan menjadi nutrisi untuk tumbuhan, hewan, dan serangga. Cacing tanah sangat penting karena mereka menggali melalui tanah dan memberikan akar tanaman tempat untuk tumbuh, dan memberi ruang untuk air dan udara untuk masuk ke dalam tanah. Lapisan tanah bawah mengandung beberapa bahan organik yang rusak, tetapi sebagian besar terbuat dari batuan yang lapuk dan mineral tanah liat. Tumbuhan mengirim akarnya ke dalam kedua lapisan ini untuk menemukan air yang tersimpan di dalam tanah dan untuk menemukan nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan digunakan untuk fotosintesis. Material ini tidak memiliki bahan organik, itu hanya batu dan mineral. Lapisan ini merupakan induk lapuk material yang terkena angin dan hujan dan pecah berkeping-keping untuk mulai membentuk tanah di atasnya. Ini merupakan batuan dasar tidak tipis, tetapi bisa mencapai kilometer jauh ke dalam bumi. Gempa bumi dapat mendorong sepotong batuan dasar permukaan, tempat terkena angin dan hujan, dan menjadi bahan induk awal untuk proses pembuatan tanah lagi. Angin, hujan, petir, dan es akan menghancurkan batu. Selanjutnya, kerikil akan hancur dan erosi akan membawa kerikil tersebut sehingga bersatu dengan kerikil lainnya, dan seringkali tercampur dengan zat dari tanaman bahkan hewan. Pada akhirnya, gabungan tersebut menjadi bagian dari tanah dan tiap bagiannya mempengaruhi ciri tanah. Wilayah area dengan intensitas hujan yang kecil akan membuat tanah menjadi kering dan berdebu, dan hanya ada beberapa tanaman yang dapat hidup di wilayah tersebut. Sedangkan di tanah yang lebih basah, tanahnya lembab dan membuat banyak tanaman dan organisme kecil hidup di tanah lembab. Tanah menyediakan makanan untuk tumbuhan dan serangga. Serangga dan tumbuhan akan memberi makan bagi hewan yang lebih besar. Manusia pun bergantung terhadap tanah untuk makanan yang dimakan. Tanah juga menyimpan air di dalamnya yang menjadi gizi seperti nitrogen, fosfor, dan kalsium bagi makanan dan minuman manusia. Dengan kata lain, tanah membantu makhluk hidup untuk bertahan. Tanaman membutuhkan tanah untuk bertahan sebab tanah membantu akar tanaman. Tanpa tanah, tanaman akan terbawa oleh angin sebab tanah akan melindungi akarnya dari cuaca yang ada. Tanah akan membuat tanaman tetap hangat di musim salju, begitupun sebaliknya. Dan tumbuhan besar lainnya akan dapat meleburkan batuan, sehingga dapat menjadi tanah. Saat tanah terbentuk, tumbuhan juga dapat melindunginya dari hujan. Tumbuhan dapat memberikan nutrisi dan dibawa ke atas tanah sehingga dapat membantu cacing dan serangga mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Dalam 1 meter persegi tanah akan ditemui 100 cacing. Tanpa adanya keragaman organisme, tanah akan kekurangan nutrisi dan tumbuhan juga sulit hidup sebab tumbuhan membutuhkan nutrisi yang berada di dalam tanah.
Mikroorganisme cacing tanah dan tumbuhan merupakan bagian dari jaringan makanan tanah. Tiap jaringannya penting, bahkan makhluk terkecil pun dapat membantu spesies lainnya untuk bertahan. Manusia seringkali mempercepat proses pembuatan dan peleburan tanah. Di pegunungan, manusia menambang batu bara. Mereka menggunakan alat untuk mempercepat proses peleburannya. Seharusnya dibutuhkan ribuan tahun dari proses alam untuk meleburkan gunung bebatuan, tetapi sekarang manusia dapat melakukannya dalam hitungan hari. Pegunungan runtuh menjadi tumpukan puing dan puing terkecil menjadi tanah. Tapi banyak perusahaan yang menebang pohon dan tumbuhan. Deforestasi dapat menyebabkan erosi. Pohon dan tumbuhan pada awalnya menahan tanah pada tempatnya, tetapi ketika tumbuhan hilang, air dan udara dapat membuat tanah hancur seketika dan berakhir menjadi jalur air. Sedangkan untuk menambah pupuk ke tanah akan menambah nutrisi. Pupuk membantu tanah memproduksi lebih banyak tanaman. Ilmuwan tidak mengetahui efek jangka panjang dari pupuk yang berada di tanah, tetapi beberapa pupuk akan membahayakan kehidupan alam liar. Cara meningkatkan kualitas tanah. 1. Menjaga tanah agar tetap tertutup. 2. Menanam tanaman penutup di sekitar bunga. Jika dilihat dari luar angkasa, bumi akan terlihat sangat biru sebab air menutupi hampir 3/4 permukaan bumi. Setengah dari tumbuhan dan hewan hidup di dalam air, dan setengah lainnya bergantung pada air untuk dapat bertahan hidup. Air merupakan bahan cair dan dapat berbentuk menyesuaikan tiap benda yang ada. Semua air yang berada di bumi seperti laut, danau, dan sungai telah berada selama miliaran tahun. Air merupakan satu-satunya bahan alami yang terdiri dari 3 benda, padat, gas, dan cair, serta dapat dengan mudahnya untuk berubah menjadi satu sama lain. Dari benda gas menjadi cair dapat dibuktikan ketika menempatkan gelas kosong di dalam freezer. Setelah 10 menit, ambil gelasnya keluar dan kehangatan udara pada uap air akan berhadapan dengan dinginnya gelas. Hal tersebut menyebabkan uap air menjadi embun. Tetesan air dalam gelas berasal dari udara di sekitarnya. Siklus air. Uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. Setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan akan turun di permukaan, kemudian mengalami run-off menuju sungai dan mengalir kembali ke laut. Uap air dapat menjadi hujan atau salju yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas seseorang. Oleh karena itu, biasanya manusia memeriksa ramalan cuaca untuk menentukan baju yang akan dia pakai dan bagaimana mereka menghabiskan harinya. Terkadang, awan menghasilkan banyak hujan, sehingga sungai meluap dan banjir. Air dapat menghancurkan perumahan dan ladang. Di waktu lain, saat hanya ada hujan sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam suatu wilayah selama beberapa pekan, dapat disebut sebagai kekeringan. Oleh karena itu, hujan sedikit sama bahayanya dengan hujan yang banyak. Air tidak hanya bermanfaat bagi bumi, tetapi juga manusia, sebab air merupakan bagian penting dalam tubuh. Lebih dari separuh total berat badan adalah air. Tubuh manusia menggunakan air dengan beragam cara, baik itu mencerna makanan atau membunuh kuman. Air juga digunakan untuk membersihkan makanan, pakaian, dan badan. Sejak tahun 1950-an, kebutuhan air terhadap manusia bertambah 3 kali lipat, tetapi cadangannya tidak bertambah sama sekali. Para ilmuwan khawatir bahwa mungkin saja dalam waktu dekat air tidak akan mencukupi kebutuhan makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan manusia adalah menggunakan air dengan bijak. Manusia juga perlu memperhatikan kebersihan air.
manusia perlu bekerja sama untuk menghentikan polusi untuk menjaga air sebagai sumber daya paling berharga di bumi. Atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah lapisan pelindung yang terbuat dari gas. Atmosfer terbentuk dari gas yang dilepaskan dari dalam bumi dan makhluk hidup. Apa sih fungsi atmosfer itu? Atmosfer berfungsi untuk 1. Membantu bumi tetap hangat agar makhluk hidup dapat bertahan hidup. 2. Melindungi dari meteorit serta radiasi sinar matahari. Lalu yang ketiga, yaitu untuk menahan oksigen. Sama seperti bumi yang memiliki lapisan inti bumi, atmosfer pun juga memiliki berbagai lapisan. Apa aja sih lapisannya? Yaitu ada 1. Troposfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Dinamakan tropos karena aktivitasnya yang terus berubah-ubah. Yang kedua, ada stratosfer. Udara di lapisan bawah stratosfer bersuhu dingin dan semakin ke atas akan terasa panas. Stratosfer tidak memiliki awan sehingga pesawat memilih terbang pada lapisan ini. Yang ketiga yaitu mesosfer. Diberi nama meso karena posisinya berada di tengah. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernafas di sini. Yang keempat yaitu termosfer. Suhu di lapisan ini mencapai 1500 derajat Celcius. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di sini tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Lalu yang kelima, ionosfer. Ionosfer merupakan lapisan unik karena posisinya bertumbuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak, tergantung energi yang diserap dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. Lalu yang terakhir adalah eksosfer. Eksosfer menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Eksosfer hanya memiliki gas seperti hidrogen dan helium. Gunung. Apa sih gunung itu? Gunung adalah tempat tertinggi di bumi, di mana gunung lebih tinggi dari daratan di sekitarnya. Saking tingginya, gunung bahkan bisa berada di atas awan, dan kita masih bisa melihatnya dari jauh. Gunung bisa terdiri dari beberapa gunung lainnya yang disebut dengan pegunungan. Bagian atas gunung disebut puncak. Puncak gunung sangatlah dingin, bahkan ada yang tertutupi oleh salju. Sisi-sisi gunung disebut lereng. Sementara dataran rendah di antara dua gunung disebut lembah. Banyak sungai dimulai dari pegunungan. Mata air muncul dari tanah, mengalir menuruni lereng pegunungan, kemudian air mengalir ke sungai. Laut. Apa sih laut itu? Laut adalah wilayah perairan yang sangat luas. Airnya berasa asin karena mengandung banyak garam, sehingga tidak enak diminum. Air laut selalu bergerak. Setiap hari air laut selalu naik dan turun. Proses itu disebut pasang naik dan pasang surut. Lautan di bumi kita ini memiliki 5 samudra, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Kelima samudra tersebut saling terhubung. Samudra Antartika dan Samudra Arktik adalah samudra terdingin di bumi karena terletak di ujung bumi. Laut memiliki gelombang yang diakibatkan dari hembusan angin laut yang disebut ombak. Angin kencang membuat ombak besar, sementara angin sepoi-sepoi membuat gelombang kecil. Air laut bergerak mengikuti arah angin. Pergerakan air tersebut disebut arus. Yang namanya laut tidak lepas dari yang namanya pantai. Apa sih pantai itu? Pantai adalah tempat air bertemu dengan daratan. Beberapa pantai berbatu dan beberapa lainnya datar dan tertutup pasir. Ada tanaman di bawah laut, yaitu terumbu karang. Apa sih terumbu karang itu? Terumbu karang adalah sejenis cangkang yang dibuat oleh hewan laut kecil. Terumbu karang tampak seperti taman warna-warni di bawah air.
Terumbu karang tersebut juga berguna sebagai rumah dari para hewan di laut. Ada lebih banyak jenis hewan hidup di lautan daripada yang bisa dihitung siapapun. Hewan laut datang dalam berbagai warna, bentuk, dan ukuran.